Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiana Nurlianti dengan NIM 2406610, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan review mengenai materi beton pada pertemuan minggu sebelumnya gitu, teman-teman, mengenai plat dua arah atau metode amplop. Nah, sebelum kita mendalami materinya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu plat dua arah atau metode amplop. Ya, jadi bayangin kita punya selembar kertas. Nah, itu tuh lantainya gitu. Nah, kalau cuman dipegang di sisi kanan dan di sisi kiri, tengahnya bakal gampang melengkung ke bawah. Nah, tapi kalau dipegangnya tuh di keempat sisinya sekaligus, kanan, kiri, depan, belakang, kertas itu bakal jadi jauh lebih kaku dan kuat. Nah, jadi itu analoginya dari plat dua arah gitu. Nah, untuk ciri-ciri dari plat dua arah itu, pada sistem struktur ini plat beton ditumpuk oleh balok di keempat sisinya. Beban dari plat ditransfer ke keempat balok penumpu yang selanjutnya mentransfer bebannya ke kolom. Lalu balok akan meningkatkan kekakuan plat, sehingga lendutan yang terjadi akan relatif kecil. Perbandingan L panjang atau L pendek itu kurang dari 2. Nah, teman, kita buktikan ya gambar ini menurut teori yang tadi kita bahas di slide 1. Yang pertama kan, pada sistem struktur ini plat beton ditumpuk oleh balok di keempat sisinya. Nah, bayangin meja ini adalah analogi dari si plat tadi. Nah, balok di keempat sisinya. Nah, yang hitam ini tuh balok ya teman-teman tuh. Jadi ditumpuk oleh ditumpuk oleh balok di keempat sisinya. Terus yang kedua ada beban dari pelat ditransfer ke keempat balok penumpu yang selanjutnya mentransfer bebannya ke kolom. Nah, misal dikasih beban ke plat ini tuh menyebar ke kolom yang selanjutnya akan menyebar juga ke kolom ke balok, terus akan menyebar juga ke kolomnya gitu. Terus yang ketiga ada balok akan meningkatkan kekakuan plat sehingga lendutan yang terjadi akan relatif kecil gitu. Nah, jadi ini tuh si balok dan jaringan besinya itu saling mengunci gitu teman-teman. Jadi efeknya tuh si lendutannya itu kecil. Jadi lantainya itu gak bakal melendung ke bawah pas kita injak, tapi tetap rata dan kokoh gitu ya teman-teman. Mengenai poin yang keempat, yaitu perbandingan L panjang atau dibagi L pendek itu kurang dari 2. Nah, karena di gambar ini kita itu melihat bahwa bentuknya adalah persegi, bukan persegi panjang, ini langsung bisa kita simpulkan bahwa ini plat dua arah gitu teman-teman. Kenapa? Karena kalau persegi itu kurang dari 2. Nah, bisa biar lebih jelas ada contohnya teman-teman. Nah, ini contoh A, plat dua arah. Jadi misal ada ukuran 4 kali 3, itu L panjangnya 4, L pendeknya 3, jadi 4 dibagi 3 sama dengan 1,33. Nah, ini tuh kurang dari 2. Nah, maka ini sah disebut plat dua arah, seperti yang tadi gambar yang saya lampirkan. Terus ini untuk contoh B, ini bukan plat dua arah. Kenapa? Karena ukuran L panjangnya adalah 6, L pendeknya 2, jadi 6 bagi 2 adalah 3. Karena lebih dari 2, ini namanya bukan plat dua arah lagi, tetapi plat satu arah karena terlalu lonjong gitu. Nah, jadi intinya kalau perbandingannya di bawah 2, si lantai itu cukup proporsional buat bagi-bagi beban ke seluruh balok di sekelilingnya gitu. Ini saya bersumber dari Gemini AI ya teman-teman. Kalau salah ralat, teman-teman bisa cari lagi sumber lain yang lebih sah dan lebih masuk akal gitu. Berikutnya adalah perhitungan momen cara PBI 71 atau 1971. Dalam metode koefisien momen ini, setiap panel plat dianalisis sendiri-sendiri, masing-masing panel dianggap terpisah. Jadi maksudnya tuh kalau misalnya ada gedung besar dengan banyak kotak lantai atau panel, kita nggak usah hitung semuanya sekaligus jadi satu gitu. Jadi cukup potong satu kotak lantai aja, terus hitung sendirian seolah-olah dipisah dari yang lainnya gitu. Terus yang kedua ada momen lentur plat pada masing-masing arah X dan arah Y dapat ditentukan dari tabel koefisien momen yang diberikan. Jadi momen itu gampangnya adalah seberapa besar si lantai mau melengkung pas diinjak gitu. Dan karena ini dua arah gitu, jadi mempunyai dua arah lengkungan, yaitu arah X dan Y.
Terus yang ketiga, untuk menghitung momen dengan cara ini tuh dibedakan berdasarkan ukuran dari pelat dan kondisi tumpuan. Nah, untuk kondisi tumpuan ada 3 jenis, yaitu tertumpu bebas, jepit elastis, dan jepit penuh. Nah, terjepit penuh terjadi apabila bagian pelat tersebut menjadi satu kesatuan monolit. Maksudnya jadi si pelat dan si balok tuh dicor samaan gitu. Yang relatif kaku yang memungkinkan pelat tersebut tidak dapat mengalami putaran sudut pada tumpuannya. Jadi kuat gitu, tidak akan ada terjadinya putaran. Terus yang kedua ada terjepit elastis, terjadi apabila bagian pelat tersebut menjadi satu kesatuan monolit, ya dicor gitu ya teman-teman, sama kayak terjepit penuh, tapi bedanya itu dengan balok yang relatif tidak terlalu kaku, yang memungkinkan pelat tersebut mengalami putaran sudut pada tumpuannya. Terus yang ketiga ada bebas, yaitu tidak ada tumpuan pada tepi pelat, termasuk tepi pelat yang menumpu atau tertanam di dalam dinding bata harus dianggap sebagai tepi terletak bebas. Nah, ini contoh yang bebas teman-teman. Kalau di bebas itu ibaratnya kayak apa ya? Ini kayak misalnya ini penghapus, ini penggaris. Nah, si penggaris itu diletakkan di atas penghapus ini. Jadi numpang duduk aja gitu teman-teman, tanpa di nggak dilem lah gitu maksudnya tuh. Jadi pas dikasih momen tuh bakalan gini, ininya terbuka sedikit ya teman-teman. Nah, kalau ini tuh yang tumpuan elastis. Jadi dicor monolit gitu si plat sama si baloknya, tapi agak kurang, maksudnya tuh kurang kaku gitu. Jadi ketika dikasih beban atau apapun itu, si baloknya tuh agak ngangkat dikit kayak gini. Nah, kalau ini tuh yang terjepit penuh. Jadi ketika si platnya kayak gini tuh, ini kuat gitu. Biasanya kayak di mall-mall kayak gitu, jadi kuat gitu teman-teman. Untuk tumpuan bebas seperti ini tuh sering kita dijumpai itu di atap dak jemuran rumah tinggal lama atau plat yang hanya bertumpu di atas pasangan dinding bata gitu. Alasan kenapa metode yang bebas ini dipilih karena proses pengerjaannya yang praktis dan ekonomis, karena beban yang dipikul relatif ringan, risiko lendutan besar tidak akan membahayakan stabilitas keseluruhan bangunan gitu. Selanjutnya, ini untuk yang terjepit elastis itu sering dijumpai di lantai kamar tidur, ruang keluarga, atau area interior pada bangunan menengah. Alasannya kenapa ini digunakan gitu? Karena memberikan keseimbangan antara kekuatan dan efisiensi biaya. Sistem ini tuh cukup tangguh untuk menahan beban hidup manusia dan furnitur secara harian tanpa memerlukan dimensi balok yang terlalu besar, sehingga penggunaan material beton dan besi tetap optimal. Selanjutnya, untuk yang tumpuan kaku ini sering digunakan di area parkir, basement, lantai mall, hotel, atau gedung perkantoran tinggi. Alasannya, untuk mencapai kekakuan maksimal pada plat lantai. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan efek ayunan atau getaran saat dilewati beban berat, serta mencegah terjadinya retak pada material finishing seperti keramik atau marmer akibat lendutan plat. Nah, jadi untuk pemilihan jenis tumpuan ini bukan tanpa alasan gitu ya teman-teman. Semua disesuaikan dengan kebutuhan beban dan fungsi bangunannya agar tercapai struktur yang aman, nyaman, namun tetap ekonomi. Oh iya teman-teman, di sini saya punya tabel koefisien standar PBI 1971. Ini teman-teman. Nah, ini misal ini jenis kasus 1, ini tuh kan bisa kita lihat si keempat sisinya tuh tipis semua. Ini berarti adalah tumpuan bebas, dimana ya bebas gitu tumpuannya. Terus kita harus tahu nih MLX itu apa, MLY dan sebagainya. Kalau MLX itu maksudnya itu momen lapangan arah X. Jadi gaya lentur di tengah lantai pada arah yang pendek gitu. Terus yang kedua ada MLY. MLY itu momen lapangan arah Y. Jadi gaya lentur di tengah lantai pada arah yang panjangnya. Terus MTX. MTX itu momen tumpuan arah X. MTY momen tumpuan arah Y. MTIX itu momen tumpuan jepit tak terduga, gaya tambahan kalau ada jepitan yang tidak direncanakan di arah X misal. Terus MTIY itu momen tumpuan jepit tak terduga Y arah Y, gaya tambahan kalau misal ada jepitan yang tidak direncanakan di arah Y gitu. Kenapa sih di kasus 1 MTX sama MTY-nya tidak ada? Karena MTX itu kan momen tumpuan gitu ya, MTY juga momen tumpuan, dan sedangkan di kasus 1 ini tuh adalah tumpuan bebas gitu. Jadi tidak ada
tumpuan gitu, maksudnya tuh bebas gitu. Kayak misal gimana ya, misalkan pada kasus satu itu semua sisinya tuh kan garis tipis gitu, artinya tumpuan bebas kan. Terus bayangkan pelat itu cuma ditaruh di atas tembok tanpa diikat besi ke balok, karena ujung-ujungnya bebas bergerak, jadi bisa terangkat sedikit kalau tengahnya ditekan. Maka di bagian pinggir atau tumpuan itu tidak ada gaya yang menahan. Jadi kalau di hukum fisika itu, kalau tidak ada tahanan di ujung, maka nilai momen tumpuannya adalah 0. Makanya ini di koefisiennya itu strip. Itulah kenapa di tabel kasus ini dikosongkan gitu. Berbeda dengan yang kasus 2. Coba kita lihat di kasus 2 itu semuanya tebal, di keempat sisinya tuh tebal. Di situ baris MTX sama MTY-nya itu ada angkanya 51 51 gitu teman-teman. Kenapa? Karena sisinya tuh dijepit, mati dicor bareng balok. Pas platnya mau melengkung, ujungnya ditahan kuat-kuat sama balok gitu. Jadi perlawanan dari balok inilah yang menciptakan angka momentum. Nah, terus gimana sih cara menggunakan si tabel 71 ini, PPI 71 ini? Misal kita punya lantai kamar ukuran 3x4 meter, yang semua sisinya tuh dicor menyatu sama balok. Nah, karena semua sisi dicor mati, kita akan pilih jenis kasus yang 2 ini. Kotak yang garisnya tebal semua gitu ya. Yang pertama kita hitung si rasionya gitu, LY per LX nya. Misal 4 dibagi 3, hasilnya itu 1,33. Terus kita bulatkan, cari di kolom 1,4 ini. Terus tarik garis ke kanan untuk MLX nya. Si MLX nya tuh kita tarik ke kanan, cari si 1,4 ini, dan kita mendapatkan 42. Nah, angka 42 inilah yang kita masukkan sebagai nilai X ke dalam rumus momen. Hasil hitungannya tuh nanti bakal kasih tahu kita butuh besi diameter berapa. Jadi tabel ini tuh adalah kamus gitu untuk menentukan kekuatan lantai kita gitu. Mungkin jika teman-teman kurang puas atau merasa kurang tepat gitu dengan pembahasan saya, karena saya juga baru belajar, bisa teman-teman juga dalami lagi gitu mengenai metode amplop ini. Saya juga sedang mendalami gitu teman-teman, dan ini juga menjelaskan sekemampuan saya dan setahu saya gitu, dan saya juga perlu mendalami lagi. Terima kasih.